Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan bahas tentang order blocks. Atau di session kali ini gue akan menjelaskan detail tentang order blocks. Cara mengidentifikasi order blocks itu seperti apa, yang valid seperti apa, yang fail seperti apa. Di sini gue akan sebar rinci step by step dari penjelasan secara detail. Setelah itu nanti kita lanjut ke real chart. Jadi saksikan terus, kalau bisa jangan di skip karena ini penting banget buat menentukan salah satu dari POI kita. Oke, jadi syarat order blocks itu sendiri sebenarnya hanya 3 secara garis besar. Yang pertama, break of structure dulu. Syarat pertama untuk menentukan order block itu adalah break of structure. Kemudian sweep liquidity atau liquidity sweep. Jadi dia mengambil liquidity, kemudian ada imbalance. Jadi syaratnya ada 3. Oke, order block sendiri itu ketika harganya uptrend atau bullish, jadi candle terakhir atau candle sell terakhir sebelum melakukan penerusan uptrend, atau harga terakhir sebelum melanjutkan kenaikannya. Itu untuk yang bullish. Sebaliknya, ketika bearish adalah candle terakhir sebelum melakukan penurunan. Jadi atau harga terakhir, candle buy terakhir, bisa juga sebelum melakukan penurunan di market. Oke, ya paham ya. Yang pertama tadi syaratnya harus break of structure, kemudian liquidity sweep, kemudian ada imbalance. Di antara 3 ini salah satu yang tidak ada, berarti itu bukan dikatakan order block yang valid. Itu adalah order block yang fail. Dan order block ketika bullish tadi, harga terakhir sebelum melakukan kenaikan, dan bearish harga terakhir juga sebelum melakukan penurunan. Oke, di layar gue udah buat sedikit skema untuk menentukan order block, mengidentifikasi order block yang valid dan yang tidak valid. Oke, dari skema di depan ini, skema yang ada di layar ini adalah skema bullish atau uptrend. Jadi ingat yang tadi gue bilang, ketika syarat yang pertama harus ada break of structure. Oke, sebentar, kita ubah dulu. Oke, syarat pertamanya harus ada break of structure. Kemudian syarat keduanya harus ada yang namanya liquidity sweep atau menyapu liquidity sweep. Dan harus ada imbalance. Harus ada imbalance. Untuk penjelasan tentang imbalance, mapping structure, valid pullback, dan lain sebagainya ada di chapter berikut sebelumnya atau di session sebelumnya. Jadi di video ini gue hanya menerangkan atau menjelaskan secara detail tentang order blocks. Oke, ketika break of structure sudah terjadi, kemudian liquidity sudah di sweep, dan terdapat imbalance, maka candle terakhir atau harga terakhir itu sah menjadi syarat dari order
block. Sebentar. Oke. Sah menjadi syarat sebagai order block. Ini bisa kita tandai. Nah, berikutnya juga sama. Ketika syarat yang berikutnya adalah break of structure, kemudian liquidity sweep atau menyapu likuiditas di candle sebelumnya, dan kemudian terdapat imbalance, meskipun imbalance itu kecil, itu sah atau valid dikatakan sebagai order block. Dan order block ini cara mengidentifikasinya bisa di semua pair, bisa di semua time frame. Nah, ini sah atau valid order blocks. Nah, untuk yang candle yang ini belum dikatakan tidak, walaupun dia terdapat secara kasat mata terdapat break of structure, kemudian terdapat imbalance. Namun di sini tidak ada namanya liquidity sweep. Jadi ini adalah order block yang gagal atau fail order block. Jadi ketika ini kita tandai untuk sebagai entry kita, area entry kita atau POI kita, nanti harga akan menembus order block ini karena dia bukan dikatakan sebagai order block yang valid. Oke, di sini sudah mulai paham ya. Nah, order block juga memiliki syarat ketika dia akan digunakan untuk entry atau digunakan sebagai POI, yaitu ketika order block itu sudah dimitigasi, oleh candle yang ini atau dimitigasi dari candle berikutnya, maka order block itu sudah tidak fresh atau tidak valid lagi. Maka kita akan tandai order block yang berikutnya. Apakah dia valid? Kita cek dulu, identifikasi lagi. Nah, kemungkinan harga akan menembus order block yang palsu tadi atau yang fail tadi untuk mengambil order block yang ini, kemudian melanjutkan lagi penaikannya. Oke, di sini sudah cukup jelas ya. Sama halnya dengan yang di sini. Syarat yang pertama ada ada break of structure, koreksi. Kemudian ada yang namanya liquidity sweep. Kemudian ada yang namanya imbalance. Oke. Ini candle ini sah dikatakan sebagai valid order block. Oke. Di sini kita lihat lagi. Ada pullback kecil di antara candle hitam dan biru. Ini juga bisa dikatakan sebagai order block. Kenapa? Karena yang pertama di sini ada yang namanya imbalance. Dia di candle ini dia nge-break structure walaupun udah kecil, tapi di internal market structure dia nge-break. Kemudian di sini ada yang namanya liquidity sweep. Ini bisa kita tandai atau tandakan sebagai order block berikutnya. Jadi ketika order block itu sudah kita tandai semua, sudah kita identifikasi, selanjutnya kita harus menentukan dari mapping structure-nya itu di mana namanya inducement, di mana yang namanya real break of structure atau real change of character, supaya tidak terjadi yang namanya trap atau kita tidak masuk dalam trap pasar. Jadi ada beberapa order block yang bisa dianggap sebagai trap ketika mapping atau cara mapping kita tidak sesuai dengan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, bisa juga ketika harga bullish,
kemudian kita menandai order block. Ketika bullish, kita coba untuk sell. Nah, atau disebut sebagai counter trend. Itu juga probabilitasnya kecil. Walaupun memang order block itu kebanyakan order block yang palsu, karena sudah jelas untuk kita melaksanakan trading kita mengikuti namanya trading plan. Bisa kita trading secara counter trend, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, di sini kembali lagi gue hanya bahas tentang mengidentifikasi order block. Oke, yang di dalam candle yang biru ini ada terdapat candle hitam ini. Nah, ini bukan sebagai order block karena dia termasuk dalam inside bar atau dalam candlestick. Oke, dari sini gua rasa cukup jelas penjelasan tentang order block. Nah, ini bullish. Sekarang kita coba ke bearish. Sama halnya seperti yang tadi gue jelasin, bahwa ketika harga terakhir sebelum melakukan penurunan, ini ketika kita bicara bearish, dia bisa dikatakan sebagai order block dengan syarat, oke, ada yang namanya liquidity sweep, terus kemudian ada yang namanya imbalance dan break of structure. Oke, ini cukup jelas bahwa ini order block yang valid. Ketika dimitigasi dia sudah tidak fresh. Kita lanjut ke order block berikutnya. Ada break of structure, ada liquidity sweep, dan ada imbalance. Nah, ini order block yang valid. Nah, untuk order block yang ini tadi yang dikatakan sebagai order block yang palsu atau di dalam inside bar, tidak bisa. Kemungkinan ketika harga sudah atau harga akan koreksi, dia akan menembus yang ini, menyentuh order block, lalu akan melanjutkan penurunannya. Di skema yang kedua juga sama, syaratnya liquidity sweep, ada yang namanya imbalance, break of structure. 3 poin syarat utama itu jangan sampai kita lewatkan satupun, karena salah satunya hilang, syarat itu bukan menjadi order block yang valid. Dan di sini juga sama, ini ketika harga menyentuh dari candle yang hitam ini, dia bukan dikatakan sebagai order block, tapi yang dikatakan order block adalah yang candle yang biru ini kita tandai, karena dia sweep liquidity, kemudian di sini ada yang namanya imbalance. Nah, kemudian melakukan penurunannya. Kemungkinan skenario berikutnya adalah kemungkinan harga akan naik order block, mitigasi, lalu lanjutkan penurunannya. Oke, untuk bullish dan bearish dari skema yang gue jelasin ini semoga paham. Sekarang kita lanjut ke real chart. Oke, di sini gue mulai dari harga yang ada di sini. Kita mulai mapping untuk menentukan order block. Dan di sini harga terlihat jelas bahwa dia bullish atau uptrend. Gue mulai dari harga yang paling bawah, kemudian ada yang namanya inducement, kemudian diambil oleh inducement. Dan nah, ini bisa dikatakan sebagai order block. Ya, kita coba redupin lagi. Bordernya. Oke, ini bisa dikatakan sebagai order block. Nah, ketika harga naik, kemudian ambil inducement, dan kemudian harga kembali ke order block, dan melanjutkan lagi kenaikannya. Untuk menentukan inducement, break of structure, atau mapping structure bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, harga tap dari order block ini, kemudian harga naik, melanjutkan kenaikannya. Kemudian di sini ada yang namanya
next break of structure. Nah, ada inducement, diambil inducementnya. Nah, di sini kita mapping order blocknya lagi. Nah, di sini ada order block yang panjang karena dia mengambil liquidity sebelumnya. Namun di sini nggak ada yang namanya imbalance, maka order block ini dikatakan fail. Kemudian di sini coba kita lihat secara detail. Apakah ini mengambil? Oh, tidak. Berarti order blocknya adalah yang berikutnya ini. Kita tandai. Ini adalah order block yang berikutnya. Oke. Ingat, tadi ada beberapa kriteria order block itu gagal seperti apa. Salah satunya adalah tidak ada yang namanya imbalance atau kita mapping chartnya tidak sesuai dengan trading plan kita. Nah, walaupun ini order block, tapi dia ditembus. Kenapa ditembus? Nah, ini bisa dikatakan sebagai liquidity sweep. Nah, di sini ada yang namanya ada yang namanya liquidity engineering atau yang namanya likuiditas. Sini ada likuiditas, ada liquidity, dan ini kemungkinan akan diambil untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini juga ada order block. Nah, di sini ada order block. Ini valid. Order block ini valid. Order block ini valid karena dia sweep liquidity, kemudian ada imbalance, ada break of structure. Nah, diambil oleh candle yang ini, harga yang ini, kemudian lanjutkan kenaikannya. Oke, kita lanjut lagi mapping. Nah, di sini juga ada order block. Di sini ada order block. Di sini ada order block. Coba kita lihat secara detail. Sorry. Sebagai magnet. Nah, di sini ada order block. Sorry, yang tadi. Nah, di sini ada order block. Ketika ada liquidity sweep, kemudian di sini ada yang namanya imbalance, walaupun kecil, walaupun sedikit, tetap valid. Nah, harga naik, kemudian harga mengambil lagi order block dan kemudian lanjutkan lagi kenaikannya. Maka di beberapa setup, order block ini sangat powerful untuk melakukan entry posisi. Jadi, nah, ketika kita menentukan ini ada break of structure, kemudian ada liquidity sweep, kemudian ada imbalance. Nah, order block terjadi, ini sudah sangat bagus. Oke, kemudian di sini juga ada order block. Bahkan lebih dari ya, oke. Ketika target kita swing high sebelumnya, nah, risk reward ratio udah 1:5, mau 1:6. Oke, 1:5 sekian. Oke, sangat powerful. Oke, kemudian di sini ada yang nama order block lagi. Nah, kalau kita cari secara seksama, secara detail, banyak order block yang terjadi di market. Tinggal tergantung kita cara eksekusinya untuk entry seperti apa, sesuai dengan trading plan kita dan rencana kita sama resiko yang kita tradingkan. Nah, di sini order block ini valid, walaupun terlihat tipis, dia tetap sweep liquidity. Oke, jelas ya, jelas. Oke, di sini break of structure di atas, kemudian ada imbalance,
liquidity sweep. Nah, kemudian harga menyentuh dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Nah, walaupun tidak sampai break of structure, jadi kriteria untuk mapping ada di video sebelumnya. Nah, di sini gue jelasin lagi, gue tekankan, gue hanya menjelaskan tentang identifikasi valid order block dan yang invalid. Oke, ini valid karena dia sempat tap kemudian melanjutkan kenaikannya walaupun dia sempat harga turun lagi. Oke, di sini banyak order block yang kita bisa tentukan. Tadi gue bilang ada order block yang bisa dibilang gagal. Contohnya seperti ini ada order block yang gagal. Walaupun dia benar di harga turun, ini bisa jadi trap. Karena apa? Kita counter trend walaupun di beberapa skema benar, tapi ketika market sedang bullish tidak disarankan untuk kita ngambil resiko sell. Tapi kembali lagi pada kalian mau tradingnya seperti apa. Tapi kalau gua walaupun ada potensial atau ada probabilitas di sini, gua nggak ambil resiko. Oke, di sini ada order block, di sini juga ada order block. Di sini juga ada order block. Oke, ini order block ini gagal. Order block ini juga gagal karena dia mitigasi sama yang ini. Oke, begitulah kira-kira. Lanjut, kita bahas tentang bullish tadi. Nah, di sini ada order block. Di sini jelas ada yang namanya liquidity sweep, terus kemudian terjadi break of structure, kemudian ada imbalance. Nah, ketika harga menyentuh order block, dia akan melanjutkan lagi kenaikannya. Lihat, ketika kita entry dengan follow the trend, dari order block aja kita bisa dapat risk reward yang lumayan, bahkan cukup besar. 1/4,6. Ketika harga turun, mengambil inducementnya, kemudian order block ketika naik dimitigasi, kemudian lanjut lagi kenaikannya. Nah, di sini pun ada lagi order block. Oke, ini sudah termitigasi oleh order block, oleh candle yang ini. Kemudian di sini ada order block lagi. Oke, dimitigasi oleh candle yang ini, kemudian lanjutkan lagi kenaikannya. Ketika kita entry, itu udah profit beberapa kali dari satu skema market. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada order block. Ini sudah cukup jelas order blocknya yang ini. Nah, ini gue jelasin lagi ya. Ketika ini kan order block, dia sweep liquidity, kemudian di sini ada harga terakhir sebelum melakukan kenaikannya. Nah, tapi di sini nggak ada imbalance. Nah, otomatis order block itu berpindah dari sini ke sini. Nah, otomatis karena dia sudah ambil liquidity sweep. Oke, ada imbalance. Nah, lihat. Resiko yang kita tradingkan berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Ketika kita menggunakan order block ini bisa meminimalisir dari risiko. Nah, ketika ini tadi market ini belum terjadi, kita sudah melakukan order block. Ketika di market structure sudah break of structure, kemudian di sini ada yang namanya inducementnya berarti ada di inducementnya di sini.
Ya benar, di sini inducementnya di sini, kemudian diambil. Nah, order block ini bisa menjadi POI kita untuk melakukan entry buy karena jelas market sedang bullish. Ini akan menjadi next breakout structure ketika harga sudah break. Ini ya valid, order block ini order block yang valid. Oke, walaupun ada beberapa skema order block yang lainnya. Ini ada order block, di sini ada order block, tapi berpindah karena di sini sudah liquidity sweep, kemudian tidak ada yang namanya balance. Nah, di sini order block berikutnya. Lihat, ketika harga menyentuh order block yang valid, harga akan menunjukkan kenaikannya. Oke, tapi untuk probabilitas kita tentukan berdasarkan dari rangkaian mapping kita. Order block mana yang benar-benar memiliki probabilitas yang tinggi dan mana yang low probabilitas. Atau bahkan juga di market banyak yang namanya false order block. Oke. Ketika di breakout structure, nah, kemudian kita lanjut lagi breakout structure, kemudian kita cari inducementnya. Mana inducement? Nah, di sini inducement. Oke, ini inducement. Kemudian kita tandai mana order block yang valid dan belum dimitigasi. Coba kita pelan-pelan. Di sini bukan order block, di sini ada order block. Tapi harga tidak sampai ke bawah. Oke, kemudian nah di sini ada order block. Ini order block hitam dimitigasi oleh candle yang ini, kemudian lanjutkan kenaikannya. Oke, lanjut. Mana lagi? Nah, di sini ada order block juga. Dimitigasi, lanjutkan kenaikannya. Nah, di sini juga ada order block. Dimitigasi, lanjut lagi kenaikannya. Semua bisa dilakukan di time frame terkecil hingga terbesar di semua pair. Nah, jadi kalau seandainya beberapa order block yang valid dan kita sudah tahu di mana POI kita, ketika kita entry, kita sudah banyak mendapat profit. Tapi ingat, dengan trading plan atau trading rules yang kita buat. Dalam satu skema sudah berapa ini? 4R. Ini 4R. Oke, ini tadi yang di sini, order block lagi yang di sini. 1.8. Anggap aja untuk targetnya di swing high sebelumnya. Oke. Sama di semua time frame, di semua pair, di semua chart, semua berlaku seperti itu. Nah, ini juga ada order block. Ini liquid di sini. Dia berpindah. Oke, di respect, kemudian lanjutkan kenaikannya. Oke, kita pasang setup. Kita pasang target di next swing high. Nah, udah jelas 7R, 1/7 dan seterusnya. Dan ini pun berlaku ketika market bearish. Oke. Gua rasa penjelasannya udah cukup jelas. Kalau masih ada yang bingung atau mau ada yang tanya-tanya, silakan join di grup Telegram gue gratis. Link ada di bawah. Bantu subscribe, like, dan komen untuk perkembangan channel supaya nanti gue upload video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.